Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Muklisoh dengan NIM 1812101218 dari kelas PAID semester 6 mata kuliah Telaah Kurikulum. Di sini saya akan membahas tentang kurikulum tahun 1968. Yang mana telaah kurikulum tahun 1968 meliputi yang pertama, identifikasi pengembangan kurikulum 1968, yang kedua, landasan perubahan kurikulum 1968, yang ketiga, perencanaan pengembangan kurikulum 1968, dan yang terakhir, perbedaan pengembangan kurikulum 1968 dengan kurikulum lainnya. Materi pertama yaitu identifikasi pengembangan kurikulum 1968. Sebelum kurikulum 1968 ini disahkan, telah disahkan beberapa kurikulum sebelumnya yaitu 1947, kurikulum 1952, dan kurikulum 1964. Kurikulum 1968 dibentuk pada saat terjadi perubahan politik dan adanya peristiwa G30 SPKI, juga pada saat peralihan kekuasaan dari pemerintahan Presiden Soekarno kepada Mayor Jenderal Soeharto yang kemudian berpengaruh pada banyaknya perubahan kebijakan pendidikan di masa sebelumnya. Salah satu perubahan tersebut yakni perubahan kurikulum dari kurikulum 1964 ke kurikulum 1968. Materi selanjutnya yaitu landasan perubahan kurikulum 1968. Kurikulum 1968 jika dilihat dari struktur kurikulumnya yaitu yang pertama, pembinaan jiwa Pancasila. Mata pelajarannya pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan pendidikan olahraga. Kemudian pengembangan pengetahuan dasar. Mata pelajarannya berhitung, ilmu pengetahuan alam, pendidikan kesenian, pendidikan kesejahteraan keluarga, pembinaan kecakapan khusus, dan pendidikan kejuruan. Selanjutnya yaitu perencanaan pengembangan kurikulum 1968. Kurikulum 1968 yaitu kurikulum yang disahkan pada masa awal-awal Orde Baru, yaitu pada masa pergantian pemerintahan dari Soekarno ke pemerintahan Soeharto. Kemudian 5 unsur pada Pancawardana 1964 di kurikulum 1968 ini harus menjadikan manusia Indonesia yang Pancasilais yang berdasar kepada kelima Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mata pelajaran dalam kurikulum ini dikelompokkan dalam 3 kelompok besar, yaitu yang pertama, kelompok kecakapan khusus, kelompok pembinaan pengetahuan dasar, dan kelompok pembinaan Pancasila. Kurikulum 1968 ini bersifat sentralistik atau dalam artian kurikulum merupakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan sekolah hanya sebagai pelaksana dari kebijakan yang telah ditetapkan tersebut. Kemudian, kelebihan dan kekurangan kurikulum 1968. Yang pertama, kelebihan kurikulum 1968 yaitu bertujuan pada pembentukan manusia Pancasila sejati. Terus, struktur pendidikan dan Pancawardana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kekurangan kurikulum 1968 yakni terletak pada muatan materi masing-masing mata pelajaran yang mana masih bersifat teoritis dan belum terikat erat dengan keadaan nyata dalam lingkungan sekitar. Yang terakhir adalah perbedaan pengembangan kurikulum 1968 dengan kurikulum lainnya. Yang pertama, kurikulum 1947. Perbedaannya terletak pada fokus rencana pelajaran tidak menekankan pendidikan pikiran, melainkan hanya pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Kemudian kurikulum 1952. Pada kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional, yakni setiap pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Kurikulum selanjutnya yaitu 1964, yakni pendidikan berpusat pada program Pancawardana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan atau keterampilan, dan jasmani.
Kemudian, kurikulum 1968. Pada kurikulum ini berpusat pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Yang selanjutnya yaitu kurikulum 1975. Yaitu pada kurikulum ini, metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Yang selanjutnya yaitu kurikulum 1984. Pada kurikulum ini, posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan, atau dikenal dengan cara belajar siswa aktif atau CBSA. Selanjutnya yaitu kurikulum 1994, yang mana merupakan perpaduan antara kurikulum 1975 dengan 1984. Lalu kurikulum 2004 atau KBK. Pada kurikulum ini menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Yang selanjutnya, kurikulum 2006. Pendidikan pada kurikulum ini berpusat pada potensi, perkembangan, serta kebutuhan peserta didik dan lingkungannya. Yang terakhir adalah kurikulum 2013 atau Kurtila, yang mana pada kurikulum ini memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku, yakni aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.